Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini bersama saya Mas Subo. Jadi video kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menonton video saya itu tentang ternak lele di dalam galon ini ya teman-teman. Di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang umum dipertanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama ini langsung saja ya. Dari @kapten soleh5335 itu bibit lelenya jenis apa ya, dan bibitnya harga berapa per ekor. Bibit lelenya itu bibit lele biasa, lele lokal, dan bibitnya harganya saya beli itu di pasar sekitar Rp400 sampai Rp500. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, Bang, ini apakah harus di bawah sinar matahari langsung? Maksudnya gitu Bang ya. Kalau dalam rumah agak teduh bisa nggak? Nggak harus di bawah sinar matahari, bisa hidup kayaknya seperti itu ya, yang saya tahu dan yang saya pelihara seperti itu. Yang saya pelihara itu sangat jarang sekali terkena sinar matahari teman-teman, dan aku taruh itu di depan kamar mandi, dan di atasnya itu juga genteng teman-teman, dan sinar matahari itu kalau masuk juga susah. Jadi kalau di dalam rumah menurut saya bisa sih, kalau di dalam rumah nggak terkena sinar matahari. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, Kak, itu pakai vitamin atau nutrisi lainnya nggak, atau hanya pakan saja? Dari Kak Putri YPS. Selama saya melihara ikan lele di dalam galon, saya tidak pernah memakai vitamin atau apapun teman-teman. Hanya pakan saja ya, hanya pakan saja, dan pakannya itu secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Tidak pernah pakai vitamin atau M4 atau E4 atau apalah, saya tidak pernah menggunakan apa-apa di dalam air atau untuk makanannya ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @ruhianasandi7848. Izin bertanya, itu pakan lelenya pakai apa, dan apakah perlu pakai vitamin? Seperti yang saya bilang tadi, untuk pakan saya tidak pernah pakai vitamin ya, dan untuk pakan lelenya itu pakai pelet biasa teman-teman. Pelet biasa untuk lele, untuk ukurannya menyesuaikan ya. Kalau lelenya kecil ya nanti ukurannya kecil-kecil, untuk kalau lelenya sudah mulai besar ya ukurannya juga sedikit besar-besar seperti itu teman-teman, agar tidak boros pakan. Dan biasanya itu di tempat saya ya per kilo itu, atau satu plastik gitu, saya beli sekitar 13.000 sampai 15.000. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @hendriyahya7995. Saya pelihara lele mati mulu, lelenya kulitnya mengelupas. Kalau lelenya mati mulu atau kulitnya melupas, ini juga banyak faktor teman-teman. Dari bibit lelenya juga sudah terkena penyakit, atau mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan di sekitar galon, mungkin airnya atau apa ya, seperti itu. Banyak faktor, karena kalau lelenya itu pada mati, apalagi masih kecil-kecil, masih bibit-bibit kan, itu lelenya juga masih sangat rawan terkena penyakit. Kalau kulitnya mengelupas atau bentol-bentol atau bercak-bercak atau mengelupasnya bulat-bulat, itu sudah pasti penyakit teman-teman, dan harus diobati dulu sih. Kalau nggak diobati nanti teman-temannya itu tertular pasti teman-teman, bisa mati semua itu. Terus kita ke pertanyaan berikutnya. Ini boleh kena air hujan nggak? Boleh kena air hujan, tapi ya kira-kira jangan dihujan-hujanin terus, karena ini di dalam galon ya, bukan di kolam yang besar. Seperti itu Kak Nisa 2741. Selanjutnya pertanyaan dari MS Wondo, Mas Wondo ini. Kalau diberi kran bawah sehingga gak pernah dikuras, tapi dibuang air dari bawah dan ditambahkan air dari atas, gimana? Oh, maksudnya ini di bawah galonnya itu dibolong, nanti dikasih kran seperti itu. Jadi kalau nguras airnya nanti tinggal dibuka krannya, nanti air kotornya keluar, tinggal ngisi air bersih dari atas. Mungkin maksudnya seperti itu ya teman. Ya enggak masalah, enggak apa-apa, itu malah bagus dan menghemat energi sekali. Tapi tetap kita harus 1 minggu atau 2 minggu sekali itu galonnya kita bersihkan teman-teman. Jadi kalau dikasih kran atau tidak itu tidak masalah. Mungkin kalau dikasih kran juga lebih efisien, menghemat tenaga dan juga menghemat waktu saat menguras. Apalagi kalau galonnya banyak kan, nguras bergalon-galon dan juga capek teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari @RPR Putri IQ 8Jo. Cara cuci galonnya gimana? Nah, ini cara cuci galonnya kalau saya. Tinggal kita buang airnya, keluarkan lelenya, terus galonnya tinggal kita
gosok-gosok pakai spons atau pakai kain ya teman-teman. Yang penting bau sama kotoran-kotoran yang menempel pada galonnya itu bisa hilang atau bisa bersih lagi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari @agusjahidin 8695. Kurasnya nggak efektif, buang-buang tenaga, itu baru 3 galon. Nah kalau di atas 20 galon ya emang capek teman-teman, karena ini bukan untuk usaha ya. Kalau dibuat usaha itu tidak efisien teman-teman, karena galon itu kapasitasnya berapa sih? Lelenya itu cuma sedikit ya, nggak seperti di ember atau di tong atau di kolam. Jadi kalau kita misalkan punya 20 galon, kita kuras satu persatu galonnya gitu ya, emang tidak efisien, tapi kan ya namanya juga ini buat mengisi waktu luang saya teman-teman. Yang penting kan hasilnya walaupun sedikit tapi bisa buat untuk lauk pauk di rumah. Kalau mungkin buat usaha ya, kalau pakai galon itu kurang maksimal, minimal ember lah budidakber seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan dari @rztarz6892. Mantap Mas Bro, saya juga sudah coba. Kalau boleh usul, sebaiknya galonnya dilubangi agar lebih sehat. Ya memang benar, kalau awal-awal itu ya saya pelihara di galonnya itu tidak aku potong atasnya teman-teman. Jadi cuma saya buka tutupnya, isi air, kasih lele. Kalau masih kecil-kecil mungkin masih bisa ya untuk lelenya bertahan. Tapi kalau mungkin lelenya semakin besar, dia butuh oksigen lebih banyak. Jadi harus ada lubang untuk ventilasi atau oksigen, itu juga cukup untuk lele-lelenya seperti itu. Tentang pertanyaan selanjutnya dari Armahirmawan 7263. Om, dihitung kebutuhan makannya enggak per ekor dari mulai tebar sampai panen? Itu saya tidak pernah menghitung teman-teman. Karena apa? Karena saya itu peliharanya cuma sedikit. Karena saya cuma eksperimen ya. Waktu pertama itu saya pelihara sekitar 25 atau 30 ekor, ya itu pakan 1 kilo atau 15.000 itu. Dari dia kecil sampai besar atau umur 3 bulan sampai bisa digoreng itu pakannya baru habis. Jadi 1 kilo itu buat 30 ekor atau 40 ekor mungkin bisa ya, dari kecil sampai panen. Tapi beri makannya sehari cuma 2 kali, pagi sama sore atau malam seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nesmes Story Channel 7361. Jenis lelenya apa Bang? Jenis lelenya lele lokal pasti ya, yang saya beli di pasar. Kalau jenis lele saya kurang tahu ya. Yang penting saya itu beli dari pasar, Pak beli lele. Intinya itu langsung beli dari pasar ya. Mungkin itu lele lokal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @natsleonista 6122. Full pellet apa ada makanan tambahan Om? Pengen nyoba belajar pakai galon ini. Selama ini saya tidak pernah pakai pakan tambahan atau seperti jangkrik atau apa atau dedak atau apa ya. Saya cuma pakai pellet biasa yang murah itu teman-teman. Mungkin kalau pelletnya mahal mungkin hasilnya juga cepat besar dan cepat gemuknya ya. Tapi saya pakai pellet yang biasa yang murah yang 1 kilo cuma 15.000 itu. Jadi nggak ada tambahan makanan apa-apa. Untuk airnya bau nggak Om? Untuk airnya menurut saya kalau sering diganti itu nggak bau sih ya. Mungkin kalau mulai bau itu kalau sudah 1 minggu ke sana, atau airnya itu sudah mulai keruh atau sudah mulai coklat, itu 1 minggu lebih nggak dikuras itu sudah mulai berbau teman-teman. Baunya seperti ya bau kolam lele seperti itu. Jadi emang harus benar-benar sering-sering diperhatikan dan diganti air atau dibersihkan galonnya agar tidak bau dan tidak mengganggu ya. Selanjutnya dari @hanif fatalah 9621. Awal ternak dari usia berapa Mas? Awal ternak dari usia berapa saya kurang tahu ya, karena dari saya beli di pasar itu ukurannya cuma 6 cm sampai 8 cm. Dari ukuran panjangnya itu sekitar jari kelingking saya ini ya. Itu di pasar harganya 400 sampai 500 rupiah. Kalau umurnya berapa minggu atau berapa bulan pas saya beli itu saya kurang tahu. Intinya saya beli di pasar itu ukurannya sudah sepanjang jari kelingking saya teman-teman. Selanjutnya dari Marcel Beding. Pakai alat gelembung oksigen nggak Bang? Lupa nama alatnya saya. Maksudnya ini aerator ya. Untuk aerator saya tidak pernah pakai. Nyatanya bisa hidup walaupun agak lama ya. Nyatanya lelenya juga bisa hidup sampai bisa digoreng teman-teman. Yang penting dijaga terus kebersihan airnya dan juga galonnya atau tempatnya itu dijaga terus kebersihannya seperti itu. Selanjutnya dari Ani Cahyani Yani 8639.
1 galon diisi lele berapa Mas? Kalau saya ya, itu 1 galon saya isi 10 sampai 15 ekor. Tapi kalau masih kecil-kecil itu bisa 20 sampai 25 ekor masih bisa. Tapi semakin dia besar kan nanti semakin tempatnya semakin sempit. Jadi nanti kita kurangi kapasitasnya. Mungkin dari 25 ekor nanti setiap 3 minggu kita kurangi 3 2 seperti itu teman-teman. Jadi tetap tempatnya itu tidak terlalu sempit, semakin lele-lelenya itu membesar seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa hari ganti airnya Bang? Dari Eko Budi Setiawan 9056. Untuk saya sendiri ganti air itu kalau sudah berbau atau sudah warnanya itu sudah kotor sekali itu baru saya ganti air ya. Minimal itu saya ganti air itu 5 hari sekali. Kadang juga 1 minggu sekali, kadang juga hampir 2 minggu saya tidak ganti karena sibuk ya. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan ya. Bang, itu airnya pakai air apa? Apakah bisa pakai air PDAM? Selama ini saya itu cuma pakai air PDAM teman-teman, tapi airnya itu yang tidak mengandung kaporit atau airnya itu benar-benar air murni dari sungai atau dari sumur seperti itu ya. Ini tadi adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam di kolom komentar yang saya ambil ya, yang umum dipertanyakan dari teman-teman yang menonton video-video saya. Itu dulu video kali ini teman-teman. Video kali ini adalah video menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Terima kasih sekali buat kalian semua teman-teman yang berkomentar atau bertanya di kolom komentar. Jadi saya juga bersemangat ya karena banyak dari kalian yang ingin mencoba dan antusias. Semoga video-video saya ini terus menginspirasi kalian dan semoga lebih bermanfaat. Saya akan membuat video-video eksperimen lainnya seputar ikan atau apa ya. Nantikan terus video-video dari saya, terus dukung channel saya agar saya tuh lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Maaf jika ada salah-salah kata, saya Mas Subo, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.